Khotbah, sedikitnya jumlah orang yang diselamatkan. Bagian 6. Sebuah khotbah oleh Santo Leonardus dari Porto Maurizio yang telah mempertobatkan banyak pendosa. Diambil dari olrl.org. Sekilas tentang khotbah, sedikitnya jumlah orang yang diselamatkan. Bagian 5. Kali lalu kita sudah mendengar Santo Leonardus berkhotbah tentang kebaikan Allah. Orang kudus ini menyatakan dua kebenaran yang tak terbantahkan, bahwa Allah menghendaki semua orang selamat dan bahwa semua orang memerlukan rahmat Allah. Jadi, apabila seseorang dihukum, itu karena kejahatan orang itu sendiri. Berikut ini kita akan mendengarkan kebenaran bahwa Allah menghendaki semua orang selamat. Dan untuk itu, Ia memberikan semua sarana yang kita perlukan supaya bisa selamat. Kita dihukum karena kita menyalahgunakan semua sarana itu. Selamat menyimak. Allah menghendaki semua orang selamat. Di 100 tempat dalam kitab suci, Allah menyatakan kepada kita bahwa sesungguhnya Ia ingin menyelamatkan semua orang. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Ketika seseorang sangat menginginkan sesuatu, dapat dikatakan ia rela mati demi keinginannya. Ini sebuah hiperbola. Tapi Allah telah begitu mendambakan dan selalu mendambakan keselamatan kita, sehingga ia rela mati demi keinginannya ini, dan ia wafat untuk menganugerahkan kita hidup. Oleh sebab itu, kehendak untuk menyelamatkan seluruh manusia ini bukanlah kehendak yang dibuat-buat, dangkal, dan semu dalam Allah. Kehendak ini bersifat nyata, efektif, dan bermanfaat, sebab Ia menyediakan untuk kita semua sarana yang paling tepat supaya kita selamat. Ia tidak menganugerahkannya kepada kita supaya tidak membuahkan hasil. Ia menganugerahkannya kepada kita dengan keinginan yang tulus, dengan tujuan agar sarana-sarana ini dapat bermanfaat. Dan jika sarana-sarana ini tidak membuahkan hasil, ia nampak menderita dan terluka karenanya. Ia menghendaki mereka yang terhukum untuk memanfaatkan sarana-sarana ini agar diselamatkan. Ia mendesak mereka untuk melakukannya. Ia mewajibkan mereka untuk mengerjakannya. Dan jika mereka melalaikannya, mereka berdosa. Dengan cara ini, mereka akan melaksanakan dan diselamatkan. Terlebih lagi, karena Allah melihat bahwa kita tidak mampu memanfaatkan rahmat-Nya tanpa bantuan-Nya. Ia memberikan kita pertolongan-pertolongan lain. Dan jika pertolongan-pertolongan ini pun tetap tidak efektif, itu salah kita sendiri. Ia bahkan mungkin diselamatkan dengan pertolongan seadanya. Ya, sangat mungkin terjadi kita menyalahgunakan rahmat yang lebih besar dan dihukum, sementara yang lain memanfaatkan rahmat yang lebih kecil dan diselamatkan.
Santo Agustinus berseru, "Kalau begitu, jika seseorang menyimpang dari keadilan, ia digiring oleh kehendak bebasnya, dituntun oleh hawa nafsunya, ditipu oleh bujuk rayunya sendiri. Tapi bagi mereka yang tidak memahami teologi, aku harus mengatakan ini kepada mereka. Allah begitu baik, sehingga ketika ia melihat seorang pendosa menuju kehancurannya sendiri, ia mengejarnya, memanggilnya, memohon kepadanya dengan amat sangat, dan mendampinginya, bahkan hingga ke gerbang neraka. Apa gerangan yang tidak akan ia lakukan untuk mempertobatkannya? Ia menginspirasinya dengan hal-hal yang baik dan pikiran-pikiran yang kudus. Dan jika semua itu tidak berhasil, ia menjadi marah dan geram. Ia mengejarnya. Apakah ia akan memukulnya? Tidak. Ia terus berupaya meski sia-sia dan memaafkannya. Akan tetapi, si pendosa belum bertobat juga. Allah mengirimkannya penyakit mematikan. Si pendosa pasti akan mati. Tidak, saudara-saudara, Allah menyembuhkannya. Si pendosa masih bersikeras dalam kejahatannya, dan Allah dalam belas kasih-Nya mencari cara lain. Ia memberinya waktu setahun, dan ketika tahun itu berakhir, ia memberinya setahun lagi. Tapi terlepas dari semua itu, jika si pendosa masih ingin menjebloskan dirinya ke neraka, apa yang Allah lakukan? Apakah ia meninggalkannya? Tidak. Ia memegang tangannya, dan selagi kaki si pendosa yang satu ada di neraka dan lainnya ada di luar, Allah masih akan menasihatinya, memohon padanya agar tidak menyia-nyiakan rahmat-Nya. Sekarang aku bertanya kepadamu, jika orang itu dihukum, bukankah benar bahwa ia dihukum karena menentang kehendak Allah dan karena ia ingin dihukum? Silahkan mengajukan pertanyaan ini kepadaku sekarang. Jika Allah ingin menghukumku, mengapa ia menciptakanku? Pendosa yang tidak tahu berterima kasih, ketahuilah bahwa jika engkau dihukum, bukanlah Allah yang patut disalahkan, melainkan engkau dan keinginanmu sendiri. Untuk meyakinkan dirimu tentang ini, turunlah sampai ke kedalaman jurang, dan dari sana aku akan membawakanmu, salah seorang dari jiwa-jiwa terkutuk yang terbakar di neraka, sehingga ia dapat menjelaskan kebenaran ini kepadamu. Ini dia sekarang. Katakan, siapakah engkau? Aku seorang penyembah berhala yang malang. Lahir di tanah yang tak dikenal. Aku tak pernah mendengar tentang surga ataupun neraka. Juga tentang apa yang aku derita sekarang. Manusia malang, pergilah. Engkau bukan yang aku cari. Ada lagi yang datang, ini dia. Siapa kamu? Aku seorang skismatis dari ujung Tartari. Aku selalu hidup dalam kebiadaban, nyaris tak mengetahui bahwa Allah itu ada. Ini ada lagi yang lain. Dan siapa kamu? Aku seorang bidat malang dari utara. Aku lahir di kutub, dan tak pernah menyaksikan cahaya matahari maupun cahaya iman. Bukan juga kamu yang aku cari. Kembalilah ke neraka. Saudara-saudara,
hatiku hancur melihat manusia-manusia malang yang tak pernah mengenal iman sejati ini ada di antara mereka yang dihukum. Sekalipun demikian, ketahuilah bahwa hukuman dijatuhkan atas mereka dan kepada mereka dikatakan, penghukumanmu datang dari dirimu sendiri. Mereka dihukum karena keinginan mereka sendiri. Mereka telah menerima begitu banyak pertolongan dari Allah agar diselamatkan. Kita tidak mengetahui pertolongan apa yang mereka terima, tapi mereka mengetahuinya dengan baik. Dan sekarang mereka berseru, "Oh Tuhan, Engkau adil, dan penghakiman-Mu adil." Saudara-saudara, engkau harus tahu bahwa kepercayaan yang paling tua adalah hukum Allah dan terpatri dalam hati kita semua, sehingga kita dapat mempelajarinya tanpa guru, dan terang akal budi sudah cukup untuk mengetahui semua aturan hukum itu. Itulah mengapa kaum barbar sekalipun bersembunyi ketika mereka berbuat dosa, karena mereka sadar mereka sedang melakukan kesalahan, dan mereka dihukum karena tidak menjalankan hukum alam yang tertera dalam hati mereka. Karena seandainya saja mereka menaatinya, Allah pasti sudah akan membuat keajaiban ketimbang membiarkan mereka dihukum. Ia pasti sudah akan mengirimkan mereka seseorang untuk mengajari mereka dan memberikan pertolongan-pertolongan lain yang sebelumnya telah mereka nistakan dengan hidup tidak sesuai dorongan-dorongan hati nurani mereka sendiri, yang selalu mengingatkan mereka akan kebajikan yang harus mereka lakukan dan kejahatan yang harus mereka hindari. Jadi, hati nurani mereka sendirilah yang mendakwa mereka di hadapan pengadilan Allah, dan terus-menerus berseru kepada mereka di neraka, "Penghukumanmu datang dari dirimu sendiri." Mereka tidak tahu harus menjawab apa, dan terpaksa mengakui bahwa mereka pantas menerima nasibnya. Sekarang, jika orang-orang tidak beriman ini saja tidak memiliki alasan, akankah ada alasan bagi seorang Katolik yang telah begitu banyak menerima sakramen, mendengarkan banyak khotbah, mendapatkan banyak pertolongan yang diperlukan? Bagaimana mungkin ia akan berani berkata, "Jika Allah hanya akan menghukum aku, kenapa Dia menciptakanku?" Bagaimana mungkin ia akan berani berbicara seperti ini, sementara Allah sudah memberikan dia begitu banyak pertolongan agar selamat? Jadi, mari kita membuatnya mengerti. Kalian yang sekarang menderita di jurang kekelaman, jawablah aku. Adakah orang Katolik di antara kalian? Tentu saja ada. Berapa banyak? Suruhlah salah satunya kemari. Tidak mungkin. Mereka berada jauh di bawah sana, dan untuk meminta mereka naik ke atas akan membuat neraka terbalik. Akan lebih mudah mencegah salah satu dari mereka saat ia jatuh ke dalam. Kalau begitu, aku berbicara kepada kalian yang terbiasa hidup dalam dosa berat, dalam kebencian, dalam lumpur kenajisan, dan yang semakin mendekati neraka setiap harinya. Berhenti dan berbaliklah. Yesuslah yang memanggilmu, dan yang dengan luka-lukanya, dengan suara yang penuh perasaan, berteriak kepadamu, "Putraku, jika engkau dihukum, hanya dirimu sendirilah yang patut dipersalahkan,
Penghukumanmu datang dari dirimu sendiri. Angkatlah matamu dan lihatlah semua rahmat yang melaluinya aku telah memperkaya engkau demi memastikan keselamatanmu. Aku bisa saja membuatmu terlahir di hutan di Barbari. Itulah yang aku lakukan kepada banyak orang lain. Tapi aku membuatmu terlahir dalam iman Katolik. Aku membuatmu dibesarkan oleh seorang ayah yang baik dan seorang ibu yang istimewa, dengan didikan dan pengajaran yang paling murni. Jika engkau masih saja dihukum, salah siapakah itu? Salahmu sendiri, putraku, salahmu sendiri. Penghukumanmu datang dari dirimu sendiri. Aku bisa saja melemparkanmu ke dalam neraka setelah dosa berat pertama yang engkau lakukan, tanpa perlu menunggu engkau melakukan dosa berat yang kedua. Aku melakukannya kepada begitu banyak orang lain, tapi aku sabar kepadamu. Aku menantimu bertahun-tahun lamanya. Aku masih menantimu hari ini untuk bertobat. Jika engkau masih saja dihukum, terlepas dari semua itu, salah siapakah itu? Salahmu sendiri, putraku, salahmu sendiri. Penghukumanmu datang dari dirimu sendiri. Engkau tahu betapa banyak yang telah mati di depan matamu sendiri, dan mereka dihukum. Itu suatu peringatan untukmu. Engkau tahu betapa banyak yang telah mati di depan matamu sendiri, dan mereka dihukum. Itu suatu peringatan untukmu. Engkau tahu betapa banyak yang telah aku kembalikan ke jalan yang benar, sebagai contoh yang baik untukmu. Ingatkah engkau akan apa yang dikatakan oleh Bapa pengakuan yang luar biasa itu kepadamu? Akulah yang menyuruh dia mengatakan demikian kepadamu. Bukankah ia menyuruhmu untuk mengubah hidupmu, untuk membuat pengakuan dosa yang benar? Akulah yang menginspirasi dia. Ingatkah engkau akan khotbah yang menyentuh hatimu? Akulah yang membimbingmu ke sana. Dan apa yang telah terjadi antara engkau dan aku, yang tersembunyi dalam hatimu, itu tak akan pernah bisa engkau lupakan. Inspirasi-inspirasi batin, pengetahuan yang gamblang, penyesalan-penyesalan hati nurani yang terus-menerus. Apakah engkau masih berani menyangkalinya? Semua ini adalah pertolongan-pertolongan rahmatku, karena aku ingin menyelamatkanmu. Aku menolak memberikannya kepada banyak orang lain, dan aku menganugerahkannya kepadamu, karena aku mengasihimu dengan lemah lembut. Putraku, putraku, seandainya aku berbicara dengan lemah lembut kepada mereka, sebagaimana aku berbicara kepadamu hari ini, betapa banyak jiwa kembali ke jalan yang benar. Dan engkau malah memunggungi aku. Dengarkanlah apa yang hendak aku katakan kepadamu, karena ini adalah perkataanku yang terakhir. Aku mengorbankan darahku demi engkau. Jika engkau minta dihukum, kendati aku telah menumpahkan darah untukmu, jangan salahkan aku. Dirimu sendirilah yang patut disalahkan. Dan selama-lamanya, janganlah lupa bahwa engkau dihukum terlepas dari aku. Engkau dikutuk karena engkau sendiri yang menghendakinya. Penghukumanmu datang dari dirimu sendiri. O Yesusku yang baik, batu-batu pun akan pecah
mendengar kata-kata manis seperti ini. Begitu lemah lembutnya ucapan ini. Apakah ada di antara kalian di sini yang ingin dihukum, sekalipun ada begitu banyak rahmat dan pertolongan? Kalau ada, mari dengarkan aku, dan setelah itu ia boleh melawan jika ia sanggup. Baronius mengisahkan bahwa setelah Julianus si pembelot yang terkenal itu murtad, ia menaruh kebencian yang begitu dalam terhadap baptisan suci. Hingga siang dan malam, ia mencari cara untuk menghapus baptisannya. Demi tujuan itu, ia menyuruh orang menyiapkan bak mandi berisi darah kambing, dan ia masuk ke dalamnya, karena ingin agar darah tidak murni dari kurban yang dipersembahkan kepada Venus ini menghapus kesakralan baptisan dari jiwanya. Kelakuannya ini nampak menjijikan bagimu, tapi seandainya saja rencana Julian ini bisa berhasil, pasti penderitaannya di neraka akan jauh lebih ringan. Wahai para pendosa, nasihat yang ingin aku berikan kepada kalian pasti akan terasa aneh bagimu. Tapi jika engkau memahaminya dengan benar, nasihat ini justru didasari oleh kasih sayang yang lembut kepadamu. Aku berlutut memohon kepadamu, demi darah Kristus dan demi hati Maria, ubahlah hidupmu. Kembalilah ke jalan menuju surga, dan lakukanlah segala sesuatu sebisamu untuk menjadi bagian dalam sejumlah kecil orang yang diselamatkan. Seandainya, terlepas dari semua ini, engkau masih ingin melangkah di jalan menuju neraka, setidaknya carilah cara untuk menghapus baptisanmu. Celakalah engkau jika engkau membawa serta nama kudus Yesus Kristus dan kesakralan Kristiani yang terukir di jiwamu ke dalam neraka. Penghukuman atasmu akan menjadi lebih dahsyat. Karena itu, lakukanlah apa yang aku katakan kepadamu. Jika engkau tidak mau bertobat, hari ini juga pergilah ke pastormu dan minta dia menghapus namamu dari buku baptis, sehingga tidak ada lagi kenangan bahwa engkau pernah menjadi orang Kristen. Mohonlah kepada malaikat pelindungmu untuk menghapus dari kitab rahmatnya semua inspirasi dan bantuan yang telah ia berikan kepadamu atas perintah Allah, sebab celakalah engkau jika ia mengingat kembali semuanya itu. Suruhlah Tuhan Yesus untuk mengambil kembali imannya, baptisannya, sakramen-sakramennya. Engkau ngeri dengan pemikiran seperti ini? Kalau begitu, jatuhkanlah dirimu di kaki Yesus Kristus dan katakan kepada Dia dengan mata berkaca-kaca dan hati yang penuh sesal, Tuhan, aku mengakui bahwa sampai sekarang aku tidak hidup sebagai seorang Kristen. Aku tidak pantas menjadi bagian dari orang-orang pilihan-Mu. Aku sadar aku pantas dihukum, tapi kerahiman-Mu amat besar, dan dengan penuh keyakinan akan rahmat-Mu, aku menyatakan kepadamu bahwa aku ingin menyelamatkan jiwaku, sekalipun aku harus mengorbankan kekayaanku, kehormatanku, hidupku sendiri, asalkan aku selamat. Jika sampai sekarang aku masih tidak setia, aku bertobat, aku menyesal, aku benci akan ketidaksetiaanku. Aku mohon dengan rendah hati, ampunilah aku atas semuanya itu. Ampunilah aku, Yesus yang baik, serta kuatkanlah aku, agar aku dapat diselamatkan. Aku tidak meminta kekayaan, kehormatan,
atau kemakmuran daripadamu. Hanya satu yang kuminta darimu, selamatkanlah jiwaku. Dan engkau, oh Yesus, apa gerangan yang engkau katakan? Oh Gembala baik, pandanglah domba-domba tersesat yang kembali kepadamu. Peluklah pendosa yang bertobat ini. Berkatilah tarikan nafas dan air matanya, atau lebih tepatnya, berkatilah orang-orang yang baik hati dan yang tidak menginginkan apa-apa selain keselamatan mereka ini. Saudara-saudara, di bawah kaki Yesus, mari kita nyatakan dengan tegas bahwa kita ingin menyelamatkan jiwa kita, berapapun yang harus ditanggung. Mari kita semua berseru kepadanya dengan menangis. Yesus yang baik, aku ingin menyelamatkan jiwaku. O air mata yang kudus, o tarikan nafas yang kudus. Spiritus Sancti Gratia Illuminet Sensus et Corda Nostra. Semoga rahmat Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami,